Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi konsep interaksi manusia dan komputer. Perkenalkan, nama saya Sri Oktavia sebagai moderator sekaligus pemateri, dan teman-teman saya Nur Fazila, M. Nur Afdal PY, Kodi Fadila, Melisa, dan Indah Kurnia Putri. Konsep interaksi manusia dan komputer. Yang A adalah pengertian dari interaksi manusia dan komputer adalah ilmu yang mempelajari tentang mendesain, mengevaluasi, dan mengimplementasikan sistem komputer secara efektif sehingga dapat digunakan oleh manusia dengan mudah. Interaksi adalah komunikasi dua arah antar manusia user dan sistem komputer. IMK adalah bagian disiplin ilmu komputer. Ilmu komputer yang meliputi teori, metode, dan latihan pemrosesan. Pusat penelitiannya pada pembentukan dan pemrograman komputer dan pertimbangan bahasa untuk menulis program, mesin di mana program dapat dijalankan, sifat-sifat terstruktur dari program, arsitektur dari perancangan program, dan masih banyak lainnya. Perancangan interfas. Pemakaian harus merupakan bagian dari perancangan sistem yang pada akhirnya proses harus dapat dimengerti dan kemungkinan untuk diubah sesuai dengan kebutuhan yang bermacam-macam. Ini melibatkan teknik pembentukan dan metode dan dari teknik software yang dapat mengakomodasikan dan membuktikan perancangan interfas pemakai. Human Computer Interaction atau HCI atau interaksi manusia komputer. Pada HCI ini cakupan atau fokus perhatiannya lebih luas, tidak hanya berfokus pada rancangan antarmuka saja, tetapi juga memperhatikan semua aspek yang berhubungan dengan interaksi antar manusia dan komputer. Dengan demikian, terlihat jelas bahwa fokus perhatian HCI tidak hanya pada keindahan tampilannya saja atau tertuju pada tampilan antarmuka saja, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek pemakaian, implementasi sistem rancangannya, dan fenomena lingkungannya. Materi yang selanjutnya yaitu yang B, tujuan interaksi manusia dan komputer. Tujuan dari interaksi manusia dan komputer adalah untuk menghasilkan sistem yang bermanfaat atau usable dan aman atau safe. Artinya, sistem tersebut dapat berfungsi dengan baik. Sistem tersebut bisa untuk mengembangkan dan meningkatkan keamanan, efisiensi, dan sistem yang dimaksud konteksnya tidak hanya pada perangkat keras dan perangkat lunak saja, tetapi juga mencakup lingkungan secara keseluruhan, baik itu lingkungan organisasi masyarakat kerja atau lingkungan keluarga. Sedangkan utilitas mengacu pada fungsionalitas sistem atau sistem tersebut dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Ketergunaan di sini dimaksud bahwa sistem yang dibuat tersebut mudah digunakan dan mudah dipelajari baik secara individu ataupun kelompok. Selanjutnya, dalam berinteraksi dengan komputer, para pemakai pertama kali akan berhadapan dengan perangkat keras komputer untuk sampai pada saat yang diingin sampaikan oleh perangkat lunak. Pemakai dihadapkan terlebih dahulu dengan seperangkat alat seperti keyboard, monitor, mouse, dan lain-lain. Selanjutnya, pemakai akan berhadapan dengan berbagai macam tampilan menu, macam-macam perintah yang terdiri dari kata atau kata-kata yang harus diketikkan, misalnya save, copy, delete, atau macam-macam ikon. Peralatan atau perintah ikon dan lain-lain yang disebutkan di atas dikenal dengan nama interface. Interface ini merupakan lapisan pertama yang langsung bertatap muka dengan pemakai. Yang C, hubungan timbal balik antara manusia dengan komputer. Interaksi adalah juga disebut proses hubungan timbal balik di antara manusia aktif dengan komputer pasif. IMK adalah perihal tata bentuk, penilaian, dan implementasi sistem komputer interaktif. Untuk
untuk kegunaan manusia dengan kajian fenomena yang di dalamnya, atau interaksi antara pengguna dengan sistem komponen yang melibatkan model interaksi di antara pengguna. 1. Pengguna atau sebagai manusia menerima dan memproses perintah ke dalam komputer menggunakan secara individu atau sekelompok di mana masing-masing berhubungan dengan bagian dari suatu pekerjaan atau proses. Yang kedua, sistem atau mesin komputer atau teknologi komputer yang digunakan untuk menerima, memproses, dan menghasilkan output yang telah diproses. Yang ketiga, interaksi. Pengaruh akibat interaksi manusia dan komputer dalam masa sekarang ini dapat dipandang dari dua sudut, yaitu sudut kemanusiaan dan sudut sosial. Perkembangan interaksi manusia dan komputer. Yang pertama yaitu pada tahun 1950-an. Di tahun ini antarmuka pada level hardware untuk teknik seperti switch panel. Di tahun ini mesin sangat sulit digunakan dan tidak praktis dikarenakan mesin komputer sangat mahal dan besar. Yang kedua yaitu pada tahun 1960 sampai dengan 1970-an. Di tahun ini antarmuka pada level pemrograman seperti COBOL, Fortran. Dengan perkembangan penggunaan teknologi ini secara cepat dan mengagumkan ke berbagai penjuru kehidupan seperti pendidikan, perdagangan, pertahanan, perusahaan, dan mempengaruhi perancangan sistem. Yang ketiga yaitu pada tahun 1970 sampai dengan 1990. Di tahun ini mulai muncul isu teknik antarmuka pemakai. Antarmuka pada level instruksi, para peneliti akademis mengatakan suatu rancangan sistem yang berorientasi kepada pemakai yang memperhatikan kapasitas dan kelemahan pemakai ataupun sistem komputer akan memberikan kontribusi kepada interaksi manusia komputer yang lebih baik. Dan yang keempat yaitu pada tahun 1980. Di tahun ini diperkenalkan istilah Human Computer Interaction atau HCI, atau yang bisa dikenal dengan interaksi manusia dan komputer antarmuka pada level dialog interaksi seperti GUI multimedia. Dan yang kelima yaitu pada tahun 1990 antarmuka pada level lingkungan kerja seperti sistem network, groupware. Dan pada tahun 2000-an antarmuka berkembang dengan luas seperti mobile drive, interactive screen. Yang prinsip usability. Usability dalam interaksi manusia dan komputer merupakan bagian penting yang harus terpenuhi dalam perancangan sebuah sistem. Misalnya, pembuatan sebuah web. Web usability adalah salah satu faktor penting dalam pengembangan sebuah web. Pengembangan harus memahami prinsip-prinsip usability sebelum mengimplementasikannya pada sebuah web. Menurut Jacob Nielsen, usability adalah sebuah faktor atribut kualitas yang menilai tingkat kemudahan user interface untuk digunakan. F. Bidang studi yang berkaitan dengan IMK. Untuk membuat media interaksi manusia dan komputer yang lebih baik, maka harus mempelajari dan memahami bidang ilmu lain. Yang pertama, teknik elektronika dan ilmu komputer yang berbicara tentang komputer khususnya dari sisi perangkat keras. Pastilah tidak lepas dari pembicaraan tentang teknik elektronika, karena dalam bidang inilah kita dapat mempelajari banyak sekali aspek yang berhubungan dengan perangkat keras komputer. Selain dari sisi perangkat keras, kita juga perlu membekali diri dengan keahlian dari sisi perangkat lunak, sehingga kita mampu mengimplementasikan hasil rancangan ke dalam program aplikasi. Dengan kata lain, bidang ini memberikan kita semacam kerangka kerja yang memungkinkan kita untuk merancang sistem interaksi
manusia-komputer. Dan yang kedua, psikologi. Memahami bagaimana pengguna dapat menggunakan sifat dan kebiasaan baiknya agar dapat menjodohkan mesin dengan manusia sehingga dapat bekerja sama. Yang ketiga, perancangan grafis dan tipografi yang memanfaatkan gambar sebagai sarana dialog yang cukup efektif antara manusia dan komputer. Yang keempat, ergonomik. Berhubungan dengan aspek fisik untuk mendapatkan lingkungan kerja yang nyaman ketika berinteraksi dengan komputer. Yang kelima, antropologi. Pandangan mendalam tentang cara kerja berkelompok yang masing-masing anggotanya diharapkan memberikan kontribusi teknologi pengetahuan sesuai dengan bidangnya masing-masing. 6. Linguistik, yang merupakan sarana komunikasi yang akan mengarahkan pengguna ketika ia berinteraksi dengan komputer. Yang ketujuh, sosiologi, berkaitan dengan studi tentang pengaruh sistem manusia dengan komputer dengan struktur sosial, misalnya dampak komputerisasi terhadap keberadaan seseorang user di sebuah perusahaan. G. Piranti atau alat bantu pengembangan sistem. Piranti berfungsi untuk mempercepat proses perancangan dan pengembangan antarmuka atau interface. Diperlukan piranti pengembangan sistem seperti pemrograman visual, antara lain Visual Basic, Visual Pro, Delphi, Visual CTT, dan lain-lain. Keuntungan menggunakan piranti adalah: yang pertama, antarmuka yang dihasilkan menjadi lebih baik. Misal, hasil rancangan sementara dapat dibuat prototipe dan diimplementasikannya bahkan sebelum aplikasinya ditulis. Selanjutnya, kegunaannya yaitu program antarmukanya menjadi mudah ditulis dan lebih ekonomis dalam pemeliharaannya. Misal, program antarmuka menjadi lebih terstruktur dan lebih modular karena sudah dipisahkan dari aplikasinya. Pengelompokan piranti bantu ada dua, yaitu yang pertama piranti bantu aplikasi atau application software, yang kedua piranti bantu sistem atau sistem software. Materi yang terakhir, strategi pengembangan antarmuka atau interface. Yang pertama, pengetahuan tentang mekanisme fungsi manusia sebagai pengguna komputer. Yang kedua, informasi tentang ragam dialog, struktur, isi tekstual, grafis, tanggapan waktu, dan kecepatan tampilan. Yang ketiga, penggunaan prototipe yang disusun secara bersama-sama antar calon pengguna dan perancang sistem. Yang keempat, teknik evaluasi dengan menggunakan uji coba sejumlah kasus, tanya jawab, dan kuesioner. Hanya itulah materi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.